Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Lagi-lagi judi online. Fenomena ini bukan lagi sekadar isu moral atau persoalan hukum, melainkan telah menjadi dan telah menjelma menjadi masalah struktural yang menggerogoti fondasi ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya praktek judi online di Indonesia menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat luas. Data dan analisis dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa aktivitas ini telah menyedot potensi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperbesar risiko kejahatan finansial di lintas sektor. Salah satu dampak ekonomi paling nyata dari judol adalah hilangnya efek pengganda atau multiplier effect dari investasi atau konsumsi masyarakat. Berdasarkan kajian dari Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, pada 2024 lalu diperkirakan judi online telah menggerus pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3%. Padahal tanpa judi online, angka pertumbuhan seharusnya bisa mencapai 5,3%. Bukan hanya di angka 5%, angka 0,3% yang hilang ini juga dipandang signifikan dalam mencapai pertumbuhan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Sebagai perbandingan, Dewan Ekonomi Nasional juga menyoroti studi di Brazil yang menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk judi telah mencapai 19,9% dari pendapatan. Ini nilainya hampir 2 kali lipat dari rata-rata umum. Konsekuensinya, pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan turun drastis dari 63% menjadi hanya 57%. Penurunan konsumsi ini menyebabkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini serupa dengan terjadi di negara lain seperti di Hong Kong atau Afrika Selatan, yang juga mencatat kerugian besar dari potensi pajak yang hilang akibat aktivitas judi online lintas negara. Dalam teori ekonomi makro, uang yang dibelanjakan masyarakat di sektor real, seperti konsumsi rumah tangga atau investasi produktif, akan menstimulasi pertumbuhan melalui efek yang berantai. Misalnya efek ke pembelian barang yang menciptakan permintaan, kemudian permintaan itu akan menciptakan produksi, dan produksi juga akan menciptakan lapangan kerja, serta adanya penghasilan baru di masyarakat. Namun, uang yang mengalir ke aktivitas judi online justru tidak kembali ke sistem ekonomi domestik. Sebaliknya, dana itu sebagian besar yang diperkirakan mencapai 70% dari transaksi dibawa kabur ke luar negeri oleh operator-operator ilegal. Dan ini akan menjadikan sebuah upaya pengurasan kekayaan ekonomi nasional secara masif dan tersembunyi. Sobat investor, perputaran dana dalam sistem judi online bukanlah angka kecil. Pada kuartal pertama 2025, jumlah transaksi telah mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Ini mencerminkan skala ekonomi bayangan yang tumbuh tanpa kendali. Ironisnya, jika dana sebesar itu digunakan untuk konsumsi di sektor produktif atau di investasi di dalam negeri, perekonomian nasional bisa tumbuh lebih cepat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah karakteristik dari demografis pelaku judi online. Beberapa riset menunjukkan bahwa mayoritas pemain judi online berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, yakni mereka yang pendapatannya kurang dari 5 juta per bulan. Ini menandakan bahwa judi online bukan sekadar hiburan sesaat, tetapi sudah menjadi bentuk pelarian dari tekanan ekonomi dan sosial. Ketika masyarakat kecil tergoda untuk mengejar uang cepat melalui judi online tentunya,
Mereka tidak hanya mengorbankan pengeluaran penting seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga mereka justru terjerumus dalam siklus kemiskinan dan utang yang semakin dalam. Ini memperparah ketimpangan sosial dan melemahkan daya beli kelompok rentan yang sejatinya merupakan fondasi konsumsi nasional. Selain dampak makroekonomi dan sosial, judi online juga menyuburkan ekosistem kejahatan finansial di sektor digital yang semakin kompleks. Salah satu yang menonjol adalah praktik jual beli rekening bank. Akhir-akhir ini banyak individu tergiur untuk menjual rekening pribadinya dengan iming-iming uang instan. Mereka tidak menyadari bahwa rekening tersebut akan digunakan sebagai alat pencucian uang atau transaksi ilegal lain. PPATK bahkan mencatat lebih dari 1 juta rekening terlibat dalam tindak pidana dan ratusan ribu diantaranya merupakan rekening yang nomornya dipakai bukan oleh pemilik yang sah. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital di kalangan masyarakat dan sekaligus menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan. Belakangan juga ramai soal rekening dorman atau rekening yang tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut yang akhirnya menjadi target utama kejahatan ini. Sindikat kerap menggunakan rekening-rekening ini untuk menampung transaksi judol karena minimnya pengawasan. Upaya penindakan melalui kebijakan penghentian sementara terhadap rekening dorman terbukti efektif dalam jangka pendek dengan penurunan transaksi judol secara signifikan hingga 72% pada semester pertama tahun ini. Namun, tindakan semacam ini tentu saja harus dibarengi dengan kebijakan struktural dan edukasi jangka panjang. Tanpa pembenahan yang sistemik, sindikat akan terus menemukan celah untuk beroperasi. Fenomena ini juga menjadi peringatan serius bahwa sistem keuangan nasional kini menghadapi risiko yang bersifat sistemik dan bukan lagi insidental. Jika praktik-praktik seperti jual beli rekening, penyalahgunaan identitas, dan manipulasi rekening terus dibiarkan, maka kredibilitas sistem perbankan justru terancam. Reputasi lembaga keuangan nasional di mata investor dan masyarakat global pun bisa tercoreng. Nah, sobat investor, dengan peristiwa ini maka penting untuk dicatat bahwa masalah judi online tidak dapat diatasi oleh hanya satu lembaga atau hanya satu sektor saja. Kolaborasi lintas lembaga menjadi keharusan antara PPATK, OJK, Perbankan Nasional, aparat penegak hukum, Kementerian Kominfo, hingga Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Pendekatan yang terpadu mencakup penegakan hukum yang tegas, penguatan sistem pengawasan transaksi yang mencurigakan, serta edukasi publik tentang bahaya kejahatan finansial. Di sisi lain, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi hal yang krusial. Ini karena banyak masyarakat Indonesia yang ternyata telah terpapar teknologi komunikasi, namun mereka belum memahami cara kerja sistem keuangan digital secara mendalam. Inilah yang kemudian menjadi celah dan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya literasi harus dilakukan sejak dini, bahkan sedari tingkat pendidikan dasar. Ini untuk membekali generasi muda dengan kemampuan deteksi terhadap risiko dari aktivitas digital tadi. Nah, dalam jangka panjang, pemberantasan judi online dan kejahatan finansial juga harus dipadukan dengan strategi inklusi keuangan dan penciptaan peluang ekonomi yang nyata. Masyarakat perlu alternatif konkret, yaitu pekerjaan yang layak. Kemudian perlu juga akses permodalan, serta perlunya sistem perlindungan sosial yang kuat agar tidak tergoda oleh skema yang menawarkan cepat kaya tapi menyesatkan. Ketika individu merasa memiliki masa depan ekonomi yang stabil, keinginan untuk berjudi pun bisa ditekan secara alami. Sobat investor, secara keseluruhan, persoalan judi online bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial ekonomi yang timpang, lemahnya sistem perlindungan konsumen, serta
rentannya sistem keuangan digital, yang dalam hal ini jika tidak ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, dampaknya bisa jauh melampaui angka statistik tadi, dari meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas, hingga runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Sobat investor, dengan kasus seperti itu, maka Indonesia perlu mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena ini dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan digital secara sistemik. Kolaborasi lintas sektor, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan masyarakat adalah 3 pilar utama untuk keluar dari ancaman besar ini. Demikian di editorial kali ini, saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV dan idxchannel.com serta media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.